Audio Jungle. Ini ya untuk di Farmasi Unsut. Namun saya akan coba paparkan sebaik-baiknya dan sekiranya nanti ada hal-hal yang tidak kita ketahui, saya akan coba, konsultasikan jawabannya ke yang lebih ahli setelahnya. Nah baik, ini yang akan share screen Mbak Safrina atau saya? Silahkan Bu, jika memungkinkan, Ibu boleh share screen. Kalau tidak bisa teman saya, Bu. Oke. Mungkin saya dibantu, tadi saya udah kirim ke Mbak Aisyah, bisa di-share screen-kan? Oh iya baik, Bu. Saya share screen kan. Baik, adik-adik, kita hari ini akan, membicarakan tentang vaksin ya, gitu. Jadi, mungkin semuanya sudah tahu tentang vaksin gitu? Ada yang tahu mungkin bedanya vaksin sama imunisasi, vaksinasi dan imunisasi, ada yang tahu nggak bedanya apa nih, di antara semuanya? Oke, nggak ada yang tahu nih? Sama atau beda vaksinasi sama imunisasi? Nggak tahu juga, oke. Jadi ya adik-adik, next slide gitu adik-adik. Mbak Yuniar. Nah, vaksinasi ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari usaha menjadikan kita imun ya, atau imunisi, gitu. Jadi, bisa aja kita melakukan tanpa vaksinasi itu menggunakan cara yang lain, karena kita sebenarnya punya 2 jenis imunitas ya, imunitas yang kita dapatkan dari respon tubuh kita sendiri atau yang diinduksi oleh hal-hal luar, gitu. Saya akan cerita dulu ya, kenapa vaksin ini dilakukan gitu, historinya atau sejarahnya. Jadi dulunya itu ya, sebelum vaksin ini ditemukan banyak sekali kejadian-kejadian yang berbahaya itu akibat infeksi, baik infeksi bakteri maupun infeksi virus yang tidak tertangani akhirnya gitu. Karena memang, ada beberapa bakteri dan virus yang hasil patogenisasinya itu menghasilkan sesuatu yang, apa namanya, kita katakan sangat patogenik ya, sangat berbahaya. Nah, pertama kali vaksin itu ditemukan oleh, Mister Edward Jenner ini di Inggris untuk jenis vaksinasi cacar air. Mungkin semuanya sudah pernah dengar hal ini ya. Dulu cacar air itu penyakit yang mematikan ya, nggak kayak sekarang adik-adik yang, kalau kena cacar itu santai aja, tapi kalau zaman dahulu itu karena vaksin ini karena cacar air ini mudah menular, dia itu membuat ketakutan orang-orang ya, kalau yang sampai kontak atau yang dekat-dekat dengan orang yang cacar air. Karena dia nggak hanya membuat scar kayak kita sekarang ya, nggak hanya bikin jadi gatal dan, apa namanya, muncul bintik-bintik, tapi juga bisa sampai mematikan. Nah, Mister Jenner ini mencoba membuat vaksin gitu ya,
yang dia ambil dari varian yang mirip, yaitu dari cowpox gitu. Kalau si cacar air kan smallpox, nah ini dari cowpox. Nah, sejak saat itu, ternyata angka kejadian fatal akibat cacar air ini langsung banyak berkurang kalau orang-orang yang dipaparkan dengan, eee, cowpox tadi itu. Nah, disinilah vaksin jadi mulai berkembang dan bermunculan. Misalnya, yang dilanjutkan selanjutnya adalah oleh, salah satu ilmuwan yang terkenal ya, namanya Louis Pasteur ini. Ini di Perancis, dia membuat pertama kali, vaksin yang jenisnya live attenuated. Nah, jenis apa itu nanti kita bicarakan di sini. Dia membuat vaksin ini untuk rabies, terus selanjutnya setelah itu selanjutnya semakin berkembang sehingga banyak sekali, eee, vaksin-vaksin bermunculan, gitu. Teknik pembuatannya pun macam-macam Adik-adik. Kalau dulu ini vaksin ini kan menjadi ranahnya sejawat dokter ya, kalau dulu zaman tahunnya Mister Jenner dan Mister Pasteur ini. Tapi sekarang untuk bisa membuat vaksin kita perlu memahami dengan jelas gitu, nggak hanya di ilmu kedokteran atau ilmu kefarmasian, tapi lebih spesifik lagi ke bioteknologi dan biomedical engineering gitu. Jadi memang spesifik sekali untuk hal itu. Nah, jadi kalau bicara vaksin ya, sebenarnya luas sekali ini peranannya kalau Adik sebagai farmasis terhadap, proses vaksinasi ini, mulai dari pembuatannya bisa, distribusinya, juga menjamin stabilitasnya, dan akhirnya sampai ke penggunaannya. Jadi lengkap-lengkap deh pokoknya kalau jadi farmasis, adik-adik harus belajar dari manapun ya untuk memahami hal ini. Nah, saya balik lagi ke benefit yang divaksin ya, masalah vaksin dan, tidak vaksin gitu. Jadi kalau saat ini sebenarnya banyak ya yang punya pemahaman bahwa, "Aku nggak divaksin nggak apa-apa," gitu. "Aku cukup, kalau anak bayi gitu, aku cukup minum ASI aja," gitu. "Aku percaya takdir aja," gitu ya, "pokoknya saya nggak mau divaksin." Gitu. Ada juga yang seperti itu. Atau kita kenal dengan, sekumpulan orang-orang yang anti vaksin. Nah ini, sebenarnya agak nggak sejalan dengan fakta yang ada ya adik-adik. Jadi kalau kita bilang nggak divaksin nggak apa-apa, itu malah menunjukkan salah satu arti pentingnya vaksin. Jadi vaksin itu tujuan utamanya membentuk herd immunity ya khususnya. Ada yang pernah tahu herd immunity apa nih? Saya tanya. Kalau yang tahu boleh raise hand. Oke, nggak ada ya raise hand. Jadi, herd immunity itu kekebalan komunal, kekebalan populasi. Jadi kalau misalnya nih, gampangnya kalau ada satu orang, satu satu kecamatan nih, misalnya satu kecamatan, orangnya sering kumpul-kumpul bareng. Tuh, kalau misalnya hampir semua orang yang kumpul-kumpul itu misalnya 99 virus X. Nah, orang yang satu yang nggak divaksin, itu akan mendapatkan benefit dari, herd immunity tadi, karena dia resiko ketularan virusnya jadi rendah sekali, gitu. Kenapa kok rendah? Karena ya nggak ada yang nularin gitu, wong 99 lainnya kan divaksin. Jadi yang lainnya kebal, sehingga virus itu nggak masuk ke dalam populasi tersebut, ke dalam kecamatan tersebut. Jadi dia akan memberikan benefit pada orang yang nggak vaksin satu orang tadi. Nah itu yang dikenal dengan istilah herd immunity. Jadi pola pikir ini perlu diingat ya adik-adik, bahwa kalau saat adik-adik atau jangan alhamdulillah nggak ketularan penyakit gitu, maka seharusnya dia salah satunya berterima kasih juga pada orang-orang yang mau divaksin. Bahkan ada juga kan orang-orang yang, untuk vaksin ini harus mengeluarkan biaya yang cukup besar mungkin pada vaksin-vaksin yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Karena memang orang ini berperan berarti dalam membentuk herd immunity, di mana orang yang divaksin nebeng di dalam herd immunity yang dia bentuk. Nah, ini contohnya di gambar sebelah kanan ini ya adik-adik, the polio endgame tuh. Jadi polio ini salah satu yang terkenal ya dulu, penyakit yang apa ya, nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan awalnya seperti apa, tiba-tiba lumpuh aja ini anak-anak balita, anak-anak, yang beranjak di usia 25 tahun gitu, nggak bisa jalan karena polio, gitu. Nah dulu waktu zamannya masih
mungkin adik-adik belum ada ya, saya masih anak-anak waktu itu memang terkenal sekali ya ini polio, prosesnya dieradikasi menggunakan program PIN kalau di Indonesia. PIN ini bukan PIN ATM ya adik-adik, jadi, PIN tuh Pekan Imunisasi Nasional. Nah ini adalah, programnya waktu zaman dulu, zamannya Orde Baru waktu itu. Ini sebenarnya didasarkan oleh, program dari WHO untuk memberantas kasus-kasus polio. Jadi, salah satu target dari PIN tadi itu adalah memberikan vaksin polio oral untuk anak-anak. Nah, eee, dimulai tahun 1988 ini ya, si polio ini, proses program vaksinasi tadi. Jadi sejak saya lahir tuh ya 1988, sampai 2017 itu baru selesai eradikasinya, gitu. 2017 itu berarti saya udah punya anak satu itu. Jadi sekitar 20 tahun ya, 20 tahun itu baru terselesaikan, penyakit ini gitu. Di mana saat ini kalau mau dicari kejadiannya, ya masih ada mungkin satu 2 gitu ya. Ini di penelitian yang menunjukkan ini ada angka sekitar 22, tapi khusus pada daerah-daerah yang sulit terjangkau vaksin dengan luas. Misalnya Afghanistan, ya adik-adik tahu karena di sana, apa namanya, keamanan negaranya sulit gitu ya untuk menjangkau anak-anak sampai lengkap gitu vaksinnya. Pakistan dan Nigeria karena terkait dengan, rendahnya perekonomian di sana gitu. Jadi memang ada beberapa negara yang masih tidak punya kekebalan komunal terhadap polio. Tapi hampir seluruhnya di seluruh dunia itu sudah punya kekebalan komunal terhadap polio. Nah, kita harapkan juga seperti itu nih nantinya kita melaksanakan vaksinasi COVID juga berhasil. Cuma ya harapannya nggak sejauh ini ya sampai 20 tahun gitu. Kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan ini sudah bisa berhasil. Nah, oke next slide Mbak Yuniar. Kita akan, bicarakan tentang cara kerja vaksin ya. Adik-adik mungkin semuanya udah tahu ya dengan gambar ini bahwa, vaksin itu memicu kekebalan tubuh kita untuk membuat ingatan. Ya, jadi mengingat-ingat bahwa ini ada yang menyakiti nih ya, gitu ya, si virus ini. Jadi jangan mau tersakiti lagi gitu dengan antibodi. Tuh, nah, itulah yang dilakukan saat proses vaksinasi atau menghasilkan memori. Jadi saat nanti kena lagi dia sudah punya antibodi nih, "Saya nggak mau," gitu, "saya nggak mau, ketemu kamu lagi sini, hilang saja," gitu ya, "karena nanti akan sakit lagi," gitu misalnya. Nah, eee, vaksinasi ini lebih spesifiknya bisa di next slide Mbak Yuniar, itu eee, menerapkan teori bahwa respon imun kita itu sebenarnya ada 2 jalur ya, di mana ada jalur yang, mempunyai kemampuan mengingat. Jadi adik-adik kalau dulu masih ingat di imunologi, itu saat kita dipaparkan oleh sesuatu yang berbahaya, atau kita kenal dengan istilah antigen, suatu antigen, itu, sistem imun kita itu akan menghasilkan 2 jenis perlawanan ya. Yang pertama adalah sistem imun yang innate, sifatnya yang nggak spesifik, dan yang adaptif yang spesifik. Saat pertama kali ketemu patogen yang berbahaya, maka otomatis tubuh kita ini merespon secara tidak spesifik, gitu ya, menggunakan sitokin namanya, untuk, menghilangkan ya, menghilangkan, eee, paten tersebut, gitu. Tapi di luar itu sebenarnya ada juga proses yang spesifik, gitu. Nah, setelah masuk ke jalur adaptive immunity. Nah, dia proses muncul gitu, karena dia bisa mengingat, eee, patogen yang tadi dipaparkan gitu, kalau pakainya sistem imun yang spesifik. Nah, prosesnya melalui dendritic cell atau makrofag sehingga menghasilkan, eee, antigen yang dipresentasikan ya di major histocompatibility ya di APC. Nah, ini dia sebagai APC, antigen presenting cell, ke sel B dan sel T. Nah, sel B dan sel T kalau masih ingat, dia tempatnya untuk mengingat, gitu ya, tempatnya memorinya akan dihasilkan. Jadi kalau misalnya, komponen antigennya tadi, virus atau bahan berbahaya lain, dipaparkan oleh dendritik atau makrofag ke sel B dan sel T, itu nanti akan menghasilkan beberapa
respon tambahan nih. Jadi di sini ya gambarnya di sebelah kanan sendiri, itu responnya bisa berupa dari sel T bisa mengeluarkan, CD4 dan CD8. CD8 tuh CTL ini, itu bisa menghasilkan respon nantinya kalau muncul lagi, dia adalah menghasilkan respon sitotoksik. Terus sel B sendiri menghasilkan beta memori, T juga ada T memori untuk menghasilkan plasma sel yang mengandung antibodi, gitu. Jadi nantinya lagi kalau sudah ada beneran, antigen itu datang gitu ya, dalam dalam bentuk yang sebenarnya gitu ya, patogennya datang beneran, maka sel B dan sel T itu udah nggak kebanyakan loading lagi adik-adik. Dia udah inget nih, wah ini si pembuat masalah yang kemarin, tuh. Terus dia bisa langsung mengeluarkan antibodi di mana sel plasmanya sudah aktif, gitu. Jadi nggak usah khawatir ya tentang salah pengeluaran antibodi atau salah mengenali antigen. Karena kalau respon imun yang adaptif ini sudah, apa ya, kalau saya bilang canggih ya. Jadi dia bisa mengenali self dan non self gitu. Jadi spesifik sekali kalau, yang sistem imun adaptif ini tergantung pada jenis antigen yang dia kenali saja, gitu. Kenapa kita nih pakai kemarin kan ada yang bilang ya, "Oh, karena Covid kita harus vaksin influenza," gitu. Ya boleh sih vaksin influenza, tapi ya untuk mencegah influenza gitu, nggak bisa untuk mencegah Covid. Mungkin dengan kita vaksin influenza misalnya, atau vaksin PCV ada juga yang bilang gitu ya, PCV itu untuk, eee, pneumonia ya, pneumonia. Dengan kita nggak influenza, dengan kita nggak pneumonia, maka angka kejadian fatalnya akan menurun, misalnya kena Covid. Tapi bukan berarti 2 vaksin itu akan mencegah kita, kena Covid gitu, ya. Karena dia, spesifik tadi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tipe-tipe vaksin. Naik slide. Jadi, vaksin ini berdasarkan jenisnya itu bisa dibagi menjadi berbagai macam tipe ya. Ada yang, tipenya dari virus yang inaktivasi gitu ya, inactivated vaksin. Contohnya ada vaksin hepatitis A, flu, polio gitu, rabies. Terus ada yang tipenya subunit, tuh subunit itu yang bagian kecilnya, tuh. Ada yang dibuat dari, eee, asam nukleatnya, itu ada DNA atau RNA. Ada yang sifatnya live attenuated gitu ya. Ada juga toksoid dan rekombinan. Yuk kita bicarakan satu-satu mulai dari yang pertama tuh. Next slide Mbak Yuniar. Nah, ini adalah vaksin yang inactivated ya adik-adik. Jadi, vaksin yang inactivated itu metode yang paling, apa ya, paling konvensional ya dalam membuat vaksin. Caranya ya, eee, bakteri atau virusnya tadi ya dimatikan, diinaktivasi. Caranya gimana? Ya bisa, dipaparkan dengan bahan-bahan kimia, misalnya diformalinkan atau dikasih deterjen yang non-ionik, atau senyawa lain misalnya beta propiolakton dan lain sebagainya, secara spesifik sehingga nantinya ini, dihasilkan virus yang sudah mati, gitu. Nah, walaupun sudah mati, tapi dia antigennya kan tetap ada ya, maksudnya bahan yang bisa memunculkan memori di sel B dan sel T itu tetap ada gitu. Jadi yang mati atau yang hilang itu kemampuan infeksiusnya karena dia nggak bisa bereplikasi. Masih ingat ya adik-adik? Jadi kalau di patologi itu kita kenal tujuan dari virus itu masuk ke tubuh kita, itu kan karena dia pengen, bereplikasi ya, tuh, pengen bertambah banyak mempertahankan hidupnya, gitu. Sehingga, saat dia dimatikan, ini ya, si inactivated vaksin, maka di dalam tubuh dia nggak bisa bereplikasi nih, gitu. Itulah kenapa jenis-jenis vaksin ini itu seringnya harus diulang setiap tahun, ya. Jadi nggak bisa menghasilkan kekebalan yang long lasting banget gitu. Jadi, sekali suntik buat selamanya gitu rata-rata nggak bisa kalau untuk vaksin yang ini. Jadi memang harus diulang. Misalnya, tadi ya contohnya influenza. Influenza itu idealnya memang diulang setiap tahun adik-adik. Cuma mungkin kita karena nggak masuk ke, apa namanya, imunisasi wajib, ini banyak yang nggak vaksin influenza. Terus juga di Indonesia memang angka influenzanya nggak tinggi ya, gitu. Jadi yang, vaksin influenza ini memang jarang.
Terus yang kedua, silakan Mbak Yuniar, next slide. Itu adalah jenis yang live attenuated ya. Kalau ini, eee, memungkinkan stimulasi imunitasnya dalam jangka panjang, Adik-adik. Kenapa? Karena vaksin ini dibuat dari 2 komponen ya, yang pertama adalah virus yang mati tadi, gitu ya, virus yang mati, tapi dimasukkan ke virus yang tidak berbahaya. Jadi dia mengkombinasikan antara virus mati yang berbahaya dengan virus yang hidup tapi nggak berbahaya. Jadi ini ada gambarnya yang wild type. Wild type ini berarti yang dia mudah bereplikasi tapi nggak berbahaya. Terus dikasih vaksin donornya dari yang enggak dari yang dimatikan tadi tapi ingin dikebalkan tadi gitu. Jadi dia diambil, digabungkan sehingga nanti di dalam tubuh nih ya, di dalam tubuh dia akan mirip sekali dengan proses infeksi ya. Teman-teman, peserta Dismafar kali ini, mohon maaf, bisa ditunggu waktunya sebentar karena sepertinya jaringan dari narasumber kita sedikit terganggu. Terima kasih. Wifi-nya sepertinya bermasalah. Saya lanjutkan pakai HP ini semoga nggak mengganggu proses jalannya tadi ya, maaf. Jadi, mmm, si tadi sampai live attenuated, jadi oke, si live attenuated ini adalah jenis vaksin yang tadi stimulasinya bisa long lasting. Jadi, karena dia memberikan proteksi yang cukup lama, maka kita hanya butuh sekali atau 2 kali, vaksinasi, tuh. Nah, ini ada 2 jenis sebenarnya dalam membuat yang, jenis live attenuated ini ya. Jadi ada yang klasik, ada yang 8 plasmid reverse genetic system. Ini yang lebih baru yang Ibu mohon maaf sepertinya suaranya terputus, Bu. Jadi tidak ada suaranya. oke, Mbak Yunia silahkan next slide.
Para peserta Dismafar sekalian, sekali lagi saya memohon maaf karena sepertinya dari jaringan narasumbernya sendiri ada terkendala. Jadi saya memohon untuk menunggu terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, jadi mohon maaf tadi kayaknya saya kehilangan sinyal lagi. Saya lanjutkan untuk yang masalah subunit vaksin ya. Jadi subunit vaksin ini adalah jenis vaksin yang cara bikinnya itu virusnya ya dipotong-potong gitu ya karena namanya subunit terus dimurnikan. Jadi setelah dia mendapatkan bagian patogen yang ketahuan bahwa antigenik gitu ya atau bisa menghasilkan respon imun yang tinggi, nah ini baru dia dijadikan vaksin gitu ya. Nah, vaksin ini bisa langsung diberikan atau dimasukkan ke dalam gen cloning di bakteri atau yeast atau kultur sel gitu sehingga muncul antigen yang lebih kuat gitu dalam bentuk kapsid atau protein membran. Nah, subunit vaksin ini aman gitu ya, sangat aman bahkan karena dia kan nggak pakai virus lengkap ya. Tuh. Jadi nggak ada genom virus yang infeksius. Nah, tapi memang dari teknologinya dia jadi cukup mahal gitu dan antigenisitasnya agak rendah gitu, atau hasil respon imun yang dihasilkan itu cukup rendah ya. Sehingga memang perlu beberapa kali booster gitu untuk menghasilkan, respon imun yang sesuai. Oke, mohon maaf ini suara saya terdengar nggak ya? Sudah terdengar, Ibu. Oke. Terus selanjutnya silahkan Mbak Yuniar next slide untuk yang apa ya, toxoid ya berarti selanjutnya kalau nggak salah. Nah, toxoid vaksin ini dibuat karena nggak hanya virus ya yang perlu kita berikan kekebalan, tapi juga bakteri-bakteri berbahaya. Jadi misalnya yang sering dijadikan vaksin toxoid ini dari toksin bakteri tetanus dan difteri. Itu vaksin toxoid, dia diambil dari toksinnya atau racunnya dari bakteri-bakteri tersebut itu karena kan bentuknya protein ya kalau toksin itu. Jadi dia bisa menginduksi respon imun kita. Nah, dia seperti biasa bisa nempel ke epitopnya di sel beta sehingga bisa memberikan respon imun yang sesuai. Nah, cara bikinnya kalau untuk yang toxoid ini memang harus diabsorpsi ke dalam sebuah adjuvan ya, sebuah apa ya seperti bahan pembawa gitu untuk bisa membooster hasil imunitas yang diberikan. Kelebihannya kalau untuk yang vaksin toxoid ini dia jarang reaksi efek samping lokal maupun sistemik, terus stabilitasnya juga bagus gitu. Jadi walaupun disimpan lama gitu, ini kalau untuk vaksin yang toxoid ini cukup stabil ya, jadi cukup mudah untuk dijaga stabilitasnya. Nah, selanjutnya adalah vaksin DNA atau RNA kalau nggak salah. Silahkan Mbak. Nah, ya. Jadi sekarang ini juga ada beberapa vaksin yang dibuat dari genetik material ya. Jadi bisa DNA, bisa RNA, adik-adik. Jadi kalau untuk vaksin jenis ini dia membutuhkan dua tempat ya, maksudnya dua bagian ya, nggak hanya dari virusnya aja, tapi juga dari komponen lain yang bisa membawa genetik material ini masuk ke dalam tubuh. Jadi ada plasmid empty gitu ya, plasmid yang kosong dari sel yang lain itu untuk membawa DNA ini. Jadi dia digabungkan dengan yang lain, dengan sel yang lain untuk bisa membuat suatu vaksin DNA. Nah, jenis vaksin ini lagi dikembangkan nih kalau untuk yang
COVID. Untuk yang COVID sedang dikembangkan untuk membuat vaksin COVID. Oke, adik-adik, sepertinya masalah wifi saya udah terselesaikan. Oke, saya kembali lagi ke pakai laptop dulu ya. Mohon maaf ini karena banyak kendala teknis. Oke, selanjutnya silakan Mbak Yuniar ke next slide. Nah, ini yang paling terkini yang ada ya. Teknologi baru tapi sudah pernah dilakukan untuk vaksinasi penyakit lain gitu di luar COVID. Yaitu adalah rekombinan vektor vaksin. Jadi dia adalah jenis vaksin yang dibuat dengan cara memasukkan komponen vaksin ini ke vektor rekombinan. Nah, vektor rekombinan ini macam-macam ya. Dia biasanya dibuat dari virus yang stabil tapi lemah. Di Indonesia sendiri juga dikembangkan, saya lupa lah instansi yang mana. Jadi adik-adik kalau yang COVID ini kan vaksin Nusantara itu kan banyak ya pengembangnya. Jadi ada beberapa vaksin, tuh ada UNER, ada UGM, ada Unpad, ada Undip gitu, yang mengembangkan beberapa jenis vaksin yang dinamakan vaksin Nusantara. Nah, salah satunya saya lupa yang instansi mana itu menggunakan adenovirus. Adenovirus adik-adik terlalu kuat ya sebenarnya. Kalau kita biasanya kena flu yang flu batuk pilek itu, bukan flu yang influenza beneran. Nah, ini biasanya karena adenovirus ini. Jadi rekombinan vektor vaksin ini salah satu yang menjanjikan sebenarnya. Oke, selanjutnya di next slide, Mbak Yuniar. Oke, nah di Indonesia beberapa vaksin ini sudah masuk ke program imunisasi dasar lengkapnya Kemenkes. Tuh, jadi memang vaksin-vaksin ini banyak yang oleh pemerintah. Jadi kalau ganti alat dan jasa aja gitu. Nah, Para peserta sekalian, sepertinya narasumber kita ada kendala jaringan. Oh ya, sudah ada Ibu, silahkan. Oke, ya ini mohon maaf adik-adik, jadi kadang on off gitu ya, karena kendala jaringan. Saya nggak tahu kenapa kok harus hari ini gitu kendala jaringannya. Kita lanjutkan ya tadi, yang pertama tadi hepatitis B ini wajib adik-adik sejak lahir ya. Jadi bayi baru lahir itu harus langsung diimunisasi hepatitis B. Jadi setiap layanan kesehatan itu harus tersedia nih hepatitis B kalau memang dia melayani persalinan. Itulah kenapa memang sangat disarankan ya kita ini melaksanakan persalinan di layanan kesehatan, bukan di rumah. Karena minimal salah satu manfaatnya adalah menjamin bahwa bayi kita itu terimunisasi hepatitis B. Gitu. Terus yang kedua adalah BCG. BCG atau Bacillus calmette-guerin ini adalah salah satu vaksin yang digunakan untuk mencegah salah satu penyakit infeksi akibat bakteri ya, yaitu TB atau tuberkulosis. Terus ada vaksin polio, tadi sudah sedikit banyak kita bicarakan. Terus ada vaksin DPT. DPT itu mencegah 3 penyakit. Ada difteri, ada pertusis, ada tetanus. Gitu. Jadi mungkin sudah banyak yang nggak kenal ya penyakit ini karena memang
karena sudah lama gitu program imunisasi di Indonesia, akhirnya sudah banyak yang hilang gitu dari bermacam-macam populasi di Indonesia. Terus HIV ini mencegah penyakit akibat Haemophilus influenza yang tipe B, Adik-adik. Jadi kalau yang vaksin influenza itu yang tipe A, kalau yang HIV ini tipe B. Dia lebih agak berbahaya ya. Dia kalau kena ini bisa menyebabkan radang otak dan radang paru gitu. Terus yang paling baru, tambahan yang paling baru itu adalah MR. Sudah 2-3 tahun belakangan ini menjadi suatu yang mandatori, itu yang harus dilakukan. Itu wajib di Indonesia karena ternyata dampak dari campak dan rubella, dua penyakit ini ke kesehatan ibu hamil dan anak yang dilahirkan ini ternyata berpengaruh sekali. Adik-adik mungkin tahu kalau rubella ini saat terpapar pada ibu hamil dia sifatnya teratogenik ya. Jadi bisa menyebabkan kecacatan tangan dan kaki bagi bayi yang dilahirkan gitu. Jadi kalau sampai terpapar rubella itu bahayanya adalah bagi bayi yang dilahirkannya. Oke, next slide, Mbak Yuniar. Nah ini adalah jadwal imunisasi anak yang direkomendasikan IDAI, itu Ikatan Dokter Anak Indonesia, tahun 2010. Jadi ada rekomendasi untuk imunisasi wajib antara 0 sampai 18 tahun nih, agak kecil ya memang gambarnya karena memang tabelnya besar sekali gitu. Jadi kalau memang mau dimasukkan memang hasilnya jadi agak kecil. Nah, di sini terlihat adik-adik ada beberapa imunisasi dasar dan imunisasi tambahan yang memang harus diberikan termasuk jadwalnya gitu. Jadi kalau untuk imunisasi anak gitu, imunisasi anak dia ada beberapa yang memang harus diulang gitu ya. Tadi ya tergantung pada jenis vaksinnya yang digunakan. Misalnya kayak hepatitis B tadi setelah lahir tadi juga harus diulang di bulan kedua, ketiga, keempat, dan sekarang tambahan di bulan ke-18. Kalau di yang aturan imunisasi 2017 ini belum ada nih di bulan ke-18. Terus polio itu waktu lahir, bukan waktu lahir, lahir sampai 1 bulan itu diberikan IPV gitu yang sifatnya injeksi, terus bisa dilanjutkan dengan OPV di bulan 1, 2, 3, 4, dan 18 lagi. Gitu. Nah, untuk vaksin BCG tadi cuma sekali aja, tuh, di usia 1 bulan biasanya dikasih. Ini biasanya yang hasilnya menghasilkan ini nih adik-adik. Kalau punya skar di lengan atas, itu entah kanan entah kiri, itu biasanya hasil dari vaksin BCG. Terus vaksin DPT atau DTP tadi, ini selain di bayi, itu juga disarankan dilakukan lagi di usia anak SD ya, di usia anak SD. Dan satu lagi di usia sekitar 10 sampai 18 tahun sekali. HIV mirip polanya dengan DTP, biasanya diberikan dalam dosis yang barengan ya, jadi gabungan antara DTP dan HIV gitu, produksinya si Bio Farma, ini ada yang gabungan. Nah, di luar itu sebenarnya ada juga vaksin-vaksin yang nggak wajib gitu. Artinya adalah tidak ditanggung oleh pemerintah. Cuma memang disarankan untuk mencegah penyakit-penyakit berbahaya, misalnya yang PCV ya, PCV itu nggak masuk imunisasi wajib, tapi sebenarnya dia penting gitu untuk mencegah penyakit akibat Streptococcus pneumonia. Tuh. Jadi disarankan sebenarnya. Kalaupun misalnya dia tidak wajib, dia tetap bisa diakses gitu dengan mudah, tapi memang agak berbiaya ya adik-adik. Kalau di dokter praktek mandiri itu sekitar 800 ribuan gitu, sekitar segitu, hanya untuk vaksinnya aja gitu, belum dengan biaya administrasinya gitu dan lain sebagainya. Nah, selain anak gitu, yang disarankan untuk vaksin ini dewasa juga ada ya adik-adik. Jadi nggak hanya anak-anak nih kalau imunisasi terus terkenalnya anak-anak gitu yang diimunisasi, tapi sebenarnya dewasa juga ada. Bisa di next slide Mbak Yuniar. Nah, kalau yang dewasa ini rekomendasinya saya ambil dari PABDI gitu ya. Jadi tahun 2017 PABDI ini mengeluarkan
saran untuk pemberian vaksin pada beberapa, kelompok usia dewasa, tuh. Nah, kalau yang belum pernah MR ini bisa divaksin gitu ya. Jadi, barengan dengan dipersyaratkannya MR untuk anak, tapi juga memberikan rekomendasi untuk pemberian FPR pada dewasa, itu. 1 atau 2 dosis sama dengan anak-anak, gitu. Terus PCV juga, tuh. PCV bagi orang yang geriatri, ya hampir geriatri ya, sekitar 50 tahun ke atas. Terus untuk vaksin yang lain misalnya yang disarankan gitu yang banyak kampanyenya itu adalah vaksin HPV. Vaksin HPV ini ada yang untuk perempuan dan ada yang untuk laki-laki. Di sini digunakan untuk mencegah kanker serviks kalau untuk perempuan ya. Kalau untuk laki-laki, mencegah kutil kelamin, gitu deh. Ini salah satu program yang dicanangkan untuk mengeradikasi penyakit menular seksual dan kanker serviks di Indonesia, gitu. Terus di luar itu sebenarnya ada sih adik-adik vaksin yang bisa kita dapatkan, tahunan gitu ya. Misalnya adalah vaksin, eee, influenza gitu ya, terus bisa juga yang per 3 tahunan itu ada vaksin demam tifoid gitu. Jadi adik-adik yang, pengen Baik, untuk peserta Dismafar, sekali lagi saya memohon maaf karena sepertinya ada kendala sinyal dari narasumber. Kita tunggu lagi beberapa menit, semoga sinyalnya kembali normal. Terima kasih. Oke, baik, Mbak Safira atas bantuannya. Jadi mohon maaf adik-adik ini sinyalnya memang belum selesai, mungkin perbaikannya, jadi akhirnya kembali lagi untuk yang, eee Oke, maaf adik-adik saya kehilangan ini lagi, kehilangan koneksi lagi. Selanjutnya kita membicarakan tentang kejadian ikutan pasca imunisasi. Silahkan Mbak Yuniar untuk next slide. Jadi, KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi kalau dari WHO ini dikenal ada 5 tipe ya, jadi ada 5 tipe.
Ada yang reaksinya terkait dengan produk vaksinnya, ada yang terkait dengan cacat mutu vaksinnya, ada yang terkait kekeliruan prosedur imunisasi, terkait kecemasan, dan terkait kejadian koinsiden. Nah, mulai dari reaksi yang terkait produk vaksin dulu ya adik-adik. Jadi, untuk kejadian yang ini memang dicetuskan oleh satu atau lebih komponen yang terkandung di dalam produk vaksin. Misalnya nih, produk vaksinnya menggunakan ajuvan yang seseorang ini alergi terhadapnya. Misalnya dia alergi terhadap komponen aluminium di dalam vaksin yang ajuvannya pakai aluminium tadi. Nah itu, bisa jadi dia menghasilkan reaksi, alergi gitu ya, sehingga terjadi, masuk ke dalam KIPI yang jenisnya KIPI jenis 1 ya, reaksi yang terkait produk vaksin. Nah, angka kejadiannya sebenarnya kecil ya gitu, karena biasanya memang terkait dengan reaksi alergi. Terus yang kedua misalnya reaksi yang terkait dengan cacat mutu vaksin. Nah ini jarang terjadi gitu kecuali ada beberapa histori, kejadian-kejadian pada vaksin khusus dan ini memang benar-benar ada, product error atau human error di dalamnya, gitu. Jadi waktu itu ada sih pernah kejadian sekitar tahun, di bawah tahun 2000 kok, sekitar tahun 1950-an mungkin masih lama gitu. Itu saat proses pembuatan vaksin polio yang IPV, itu yang inactivated vaksin, polio itu ternyata, proses inaktivasinya tuh gagal gitu adik-adik. Nah, saya nggak tahu ya kalau zaman dahulu itu tahun 1950-an itu, persyaratan dalam produksi mungkin belum seketat saat ini gitu. Kalau saat ini kan adik-adik, proses produksi kan ketat sekali ya gitu, apalagi vaksin gitu, obat aja itu, ketat gitu, apalagi dengan vaksin. Nah ini akhirnya banyak muncul, yang responnya kekebalannya tidak terbentuk atau bahkan, eee, kalau yang tidak terbentuk oke lah ya, tapi ada juga yang mengalami malah jadi polio gitu setelahnya, gitu. Karena tadi proses inaktivasinya itu gagal, gitu. Nah ini, setelah tahun itu dilakukan pengetatan, proses produksi gitu dan proses rilis produk sehingga nantinya tidak terjadi kejadian-kejadian yang kayak gitu lagi, gitu. Terus, yang ketiga adalah reaksi yang terkait kekeliruan prosedur imunisasi. Ya kalau ini memang benar-benar human error ya, kalau ini. Jadi, misalnya nih adik-adik, prosedur itu tidak berarti hanya saat disuntik ya, tapi bisa juga dalam proses penanganan vaksinnya, gitu. Atau misalnya, penyimpanannya, gitu. Vaksin ini kan ada yang, single dose, ada yang multi dose. Kayak vaksin yang MR itu kan yang, multi dose ya. Jadi kalau mau pakai itu biasanya di layanan kesehatan ini harus menjadwalkan karena dia nggak hanya dipakai sekali, tapi satu file ini bisa dipakai untuk dua dua anak kalau nggak salah. Nah, seharusnya kalau dia setelah dipakai satu anak, itu kan berarti kan ada sisanya di dalam filenya. Nah, ini kan berarti harus dijaga benar-benar ya adik-adik biar nggak kontaminan gitu. Nah, saat terjadi kontaminasi berarti dia masuk ke kekeliruan prosedur imunisasi. Jadi bukan berarti kekeliruan tuh disuntiknya harusnya di eee, otot malah masuk intravena itu enggak ya, karena ya hal itu kayaknya nggak mungkin gitu kalau tenaga kesehatan yang kompeten yang melakukan. Termasuk ini, vaksin yang CoronaVac ini yang, produksinya Sinovac Biotech, itu juga multi-dose. Kalau nggak salah dia digunakan antara kalau nggak salah ya 8 sampai 10 dosis gitu dalam satu file, memang filenya besar, gitu. Sehingga memang programnya ini digunakan, program bareng-bareng gitu ya. Jadi harus sekali jalan untuk bareng-bareng biar, nggak gampang kontaminasi. Terus, yang lebih sering lagi nih, yang lebih sering adalah reaksi kecemasan nih terkait imunisasi gitu ya. Ini, eee, wajahnya bisa macam-macam nih, bisa yang paling rendah gitu ya, paling tekanan darahnya naik gitu. Tadinya nggak pernah tekanan darahnya sampai 150 tiba-tiba sampai 150 gitu gara-gara takut diimunisasi. Terus ada juga yang, eee, keringat dingin dan lain sebagainya, pingsan. Nah ini yang paling paling sering terjadi selain peningkatan tekanan darah adalah pingsan, gitu. Jadi, eee
vasovagal syncope ya, kita kenal dengan istilah itu. Dia reaksi tubuh kita gitu karena ketakutan akhirnya, pingsan gitu. Nah, ini sering kali terjadi pra atau pasca imunisasi. Sebelum atau sesudah. Kadang-kadang sesudah juga ada yang kayak gitu, ditahan gitu ya, takutnya ditahan, sehingga akhirnya habis suntik cus, terus habis itu pingsan gitu. Nah, ini juga banyak kejadian. Terus ada juga kejadian yang coincidence. Coincidence ini ya harusnya bukan karena terkait produk vaksin, bukan karena kekeliruan, bukan karena kecemasan, ya memang pas bareng aja gitu. Jadi misalnya gara-gara divaksin, eee gara-gara divaksin Covid saya jadi cacar air misalnya gitu ya, itu 2 hal yang berbeda gitu karena, ya vaksin Covid-nya nggak mengandung cacar, terus ya pas kebetulan aja pas hari itu kena cacar air, misalnya kayak gitu. Cuma pas kebetulan kejadiannya di hari yang sama dengan hari setelah divaksin, misalnya seperti itu. Terus, demam ya, ada beberapa vaksin yang mungkin memang menimbulkan respon kekebalan tubuh, demam gitu. Misalnya contoh-contoh vaksin-vaksin yang live attenuated ini, itu kadang-kadang reaksi ikutannya adalah demam. Karena respon tubuh kita ya, merespon virus yang bereplikasi tadi. Nah, tapi sebenarnya bukan bukan salah satu tanda tanda wajib kayak efek samping obat ya, demam itu, gitu. Jadi bisa aja sebenarnya orang yang demam ini bukan karena imunisasi, gitu. Nah, KIPI ini baru bisa jadi kejadian yang, perlu perhatian kalau kejadiannya serius ya, gitu. Misalnya mengancam jiwa atau menyebabkan orang, mendapatkan perawatan di rumah sakit dalam jangka yang panjang, atau menghasilkan kecacatan, atau bahkan mengakibatkan kematian gitu. Entah itu related atau tidak related terhadap vaksinnya, gitu. Karena tadi ya ada 5 jenis KIPI tadi, gitu. Mungkin itu kayaknya yang bisa saya sampaikan Adik-adik, eee, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf karena banyak sekali kendala teknis. Semoga setelah ini nggak ada kendala teknis lagi, kita lebih banyak diskusinya aja, gitu. Saya kembalikan lagi ke moderator dulu, silahkan. Baik, terima kasih untuk Bu Laksmi yang telah menyampaikan materi mengenai vaksin hari ini. Kita lanjut teman-teman semuanya ke acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silahkan untuk para peserta yang ingin bertanya, boleh ditulis di kolom komentar atau boleh langsung raise hand. Nanti saya persilahkan untuk on mic. Waktunya saya tunggu 2 menit dari sekarang. Silahkan yang ingin bertanya. Baik, mungkin langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Ada dari Nur Nabila dari Universitas Jenderal Sudirman. Pertanyaannya, saya izin bertanya, di awal Ibu menjelaskan bahwa cacar air yang dulunya berupa penyakit menyeramkan, tetapi sekarang penanganannya bisa lebih mudah. Apakah COVID-19 berpotensi untuk mengubah menjadi penyakit biasa di tahun-tahun berikutnya dengan ditemukannya vaksin untuk COVID-19? Terima kasih. Untuk Bu Laksmi, boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Harapannya begitu ya Mbak Nabila, kita semua berharap hal yang sama bahwa dengan ditemukannya vaksin untuk COVID-19 ini akan terjadi, herd immunity tadi ya, herd immunity. Masalahnya ada beberapa hal nih, tapi yang pertama adalah, varian dari Covid ini kita senantiasa masih terus berubah, gitu. Nah ini mungkin
mungkin dilihat dari historinya mirip dengan influenza ya. Influenza ini salah satu virus yang sering kali berubah variannya. Tapi toh sekarang juga bisa terkontrol gitu. Walaupun ya terkontrol nggak terkontrol sih, ada beberapa orang yang ternyata nanti akhirnya, tetap terpapar gitu dan menghasilkan reaksi, tapi sebagian besar populasi enggak. Nah, ini harapannya minimal seperti itu. Kalau misalnya nanti, strain-strain yang baru itu muncul dan tidak tercover dengan, jenis vaksin yang sekarang diimunisasikan. Nah, kalau untuk nantinya bisa hilang atau enggak, saya kira sulit ya. Jadi virus ini kan tetap selalu ada ya, tetap selalu ada gitu di muka bumi, hanya mukanya aja yang berubah-ubah gitu. Jadi misalnya pun nanti, eee SARS ini, tidak dalam bentuk coronavirus, mungkin bisa dalam bentuk yang lain gitu, jangan-jangan. Tapi ya semoga sih bukan sesuatu yang, lebih berbahaya dari ini. Apakah itu mungkin yang dimaksud Mbak Nabila? Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Untuk, Mbak Nur Nabila, apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup, terima kasih. Yang selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sembari menunggu pertanyaan lain, saya akan bacakan pertanyaan yang diajukan di Google Form. Untuk pertanyaannya, parameter-parameter apa sajakah yang bisa dikatakan jika vaksin tersebut berhasil? Dari Cecelia Sania Fanani dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Untuk Ibu Laksmi, silahkan boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mmm, Mbak Celia ya tadi kalau nggak salah. Nah, mmm, untuk melihat melihat vaksin ini berhasil atau tidak, kalau idealnya pada target akhirnya ya tadi ya, eradikasi penyakit tersebut. Cuma itu kan harus dilakukan dalam proses yang panjang, keteguhan dari pemangku kepentingan ya, dan ini bukan hal yang mudah gitu. Nggak semua vaksin itu diwajibkan oleh WHO, gitu. Kalau ada dilihat kan tadi nggak banyak ya, oke polio, terus, MR disarankan gitu ya, tapi nggak semuanya itu wajib. Nah, saat kita nantinya ini, melihat hasil akhir, itu kan tentunya harus ada hanya melihat dengan hasil akhir ya, hilang atau tidak penyakitnya, itu kan tentunya butuh banyak pihak sekali yang bersinergi. Nah, sehingga ada minimal target yang kita capai, yaitu adalah target efektivitas. Mmm, 2 hal ini jadi terkenal nih setelah press release-nya BPOM yang CoronaVac waktu itu, efektivitas dan efikasi. Ini 2 hal yang berbeda ya adik-adik. Efektivitas itu benar-benar kita lihat real real hasilnya setelah vaksin ini digunakan di populasi gitu. Jadi, setelah nanti program vaksinasi di Indonesia ini dilaksanakan semua gitu, kalau sekarang kan baru tahap 2 ya, untuk yang lansia, petugas publik, tenaga kesehatan yang non praktek dan lain sebagainya tuh. Nah, ini nanti baru bisa kita lihat gitu, efektivitasnya tuh berapa gitu, berapa persen yang tidak terjadi tidak terjadi kejadian Covid dibandingkan yang, seluruh populasi di Indonesia. Nah, tapi ada juga parameter efikasi yang sudah ditemukan berdasarkan uji klinik fase 3. Adik-adik sudah tahu mungkin ya uji untuk tahapan-tahapan pengembangan vaksin itu sama sebenarnya dengan tahapan pengembangan obat. Selain melewati uji praklinis, dia langsung masuk ke uji klinis gitu ya. Uji klinis tahap 1 untuk menjamin safety, tahap 2 untuk memastikan dosis dan, efikasi, dan yang ketiga untuk real efikasi dibandingkan dengan placebo. Nah, kalau efikasi ini, efikasi di beberapa hasil uji klinis yang tahap 3 kemarin kan untuk yang vaksin CoronaVac ini beda-beda ya, gitu. Kalau di Indonesia sendiri hasilnya sekitar 60-an berapa persen gitu, saya lupa. Nah, artinya adalah
kemampuan si CoronaVac ini mencegah seseorang terpapar Covid itu sekitar 68% dibandingkan dengan dia diberi placebo, gitu. Nah, harapan kita tentunya efektivitas di real setting-nya, di real population-nya itu lebih dari 60%. Tapi kalau untuk standarnya sebenarnya, standar FDA, standar, di Euro dan standar Indonesia maupun standar WHO, itu settingannya sama kalau untuk penggunaan emergency ini hanya mensyaratkan sekitar 50% efikasi itu sudah bisa digunakan ke real setting atau real populasi, gitu. Jadi kurang lebihnya begitu, Mbak Celia. Baik, terima kasih Bu Laksmi atas jawabannya. Kita ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan terakhir di sesi pertama dari tanya jawab. Ada dari Basah Syiatunisa. Izin bertanya, saya pernah membaca jika penderita hipertensi dengan tekanan darah di atas yang sudah ditentukan akan ditunda vaksinasi untuk vaksin COVID-19. Apa tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Bu. Oke. Jadi untuk yang hipertensi ya, kalau hipertensi ini setahu saya kalau untuk yang saat ini, itu bukan menjadi salah satu comorbid yang harus menyebabkan seseorang tidak divaksin. Cuma memang itu harus, ditunda dulu gitu. Jadi ditunggu sampai mereda. Karena hipertensi ini, saat dia orangnya memang benar-benar hipertensi, terdiagnosa hipertensi, seharusnya saat dia terkelola ya tidak akan, naik tiba-tiba ya saat mau divaksin atau setelah divaksin, gitu. Jadi kalau untuk yang benar-benar terdiagnosa seperti itu. Nah, sedangkan kalau, untuk yang tidak hipertensi, yang orangnya aslinya tuh tekanan darahnya baik-baik aja, kalau tiba-tiba saat mau divaksin itu tekanan darahnya naik, nah ini bisa jadi tadi ya masuk ke kejadian ikutan tadi gitu, akibat kecemasan misalnya seperti itu. Jadi, pada dasarnya kalau untuk yang tekanan darah terkontrol, hipertensi dengan tekanan darah terkontrol akibat obat, itu sekarang kayaknya untuk yang, rilis yang baru ini masih bisa diberikan. Gitu. Kecuali dia punya komorbid tambahan, ya misalnya hipertensi dengan kalau nggak salah ya, saya kemarin bacanya untuk yang CoronaVac ini, hipertensi dengan gagal ginjal yang end stage gitu, artinya dia dengan hemodialisis atau dengan kejadian, stroke atau post stroke, gitu. Tapi kalau di luar itu sepertinya masih bisa diberikan. Mungkin memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya, gitu. Kayak kemarin-kemarin kan adik-adik mungkin pernah dengar, eee, saya bilang apa ya, isu atau misleading mungkin ya ini, bukan isu, mungkin misleading. Karena SARS coronavirus 2 ini memang salah satu reseptor selnya di paru ini di sel yang, eee, berpengaruh juga ya terhadap tekanan darah yaitu di ACE gitu, angiotensin converting enzyme. Nah ini akhirnya ditakutkan orang yang punya, resiko kardiovaskuler tinggi ini jadi lebih lebih sering bukan lebih sering ya, lebih mungkin kejadian fatal akibat Covid kalau terpapar, gitu. Nah, tapi kalau proses vaksinasinya sendiri, ini di yang rilis kedua, di rilis BPOM-nya yang kedua, ini me tidak mengkontraindikasikan untuk penyakit-penyakit yang khususnya hipertensi tanpa komorbiditas berat. Malah itu bisa menjadi usaha proteksi gitu ya, agar orang dengan hipertensi ini hanya hipertensi aja, ini tidak terjadi kejadian fatal akibat, Covid gitu kalau terpapar. Kurang lebihnya begitu, Mbak Syakisat Tunisa. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Untuk bahasa Syiatun, apakah sudah cukup atau ada tanggapan? Sudah cukup, baik terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke sesi kedua untuk tanya jawab. Dibuka untuk 3 orang penanya, saya tunggu waktunya 2 menit dari sekarang. Terima kasih.
Baik, untuk peserta sekalian, karena mungkin belum ada yang ingin bertanya, saya akan bacakan pertanyaan yang telah diajukan dari Google Form. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan, untuk semua orang di kondisi seperti ini. Pertanyaannya ada dari Mas Dilan dari Universitas Jenderal Sudirman. Pertanyaannya itu, bagaimana Bu cara meyakinkan teman maupun masyarakat sekitar untuk mau divaksin? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang sulit ya, saya sendiri juga nggak tahu nih, untuk cara efektifnya ya. Saya hanya sharing beberapa pengalaman aja dari, penggiat vaksin, maupun dari teman-teman di layanan kesehatan ya. Jadi kalau, terkait dengan vaksin coronavirus dulu ya, vaksin coronavirus, ini mau nggak mau ya memang seseorang ini harus diyakinkan dulu bahwa coronavirus itu ada dan berbahaya, gitu. Karena banyak yang tidak mau divaksin karena menganggap bahwa, eee, penyakit ini nggak ada gitu ya, ada yang bilang konspirasi lah dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama harus sadar dulu terhadap penyakitnya. Pada penyakit yang lain juga sama sebenarnya metodenya, pertama menyadarkan dulu bahwa ini sesuatu yang, penting gitu ya, penyakit yang harus ditangani gitu. Terus yang kedua, kita harus cari tahu gitu, dia nggak maunya karena apa, gitu. Apakah dia karena takut disuntik, ada beberapa orang yang menolak divaksin karena tadi, kecemasan ya, kecemasan akibat tadi takut jarum suntik, takut, ketemu dokternya, apalah gitu. Nah ini hal-hal yang kayak gini kan teknis ya, jadi bisa sebenarnya diyakinkan gitu. Mungkin kalau yang takut jarum suntik itu, eee, kalau saat ini memang belum ada ya tekniknya, tapi ke depannya ini mungkin akan ada, device-device lain yang bisa digunakan untuk deliver vaksin. Teman-teman mungkin yang kenal dengan, apa namanya, kalau di Indonesia ya salah satu dosen Unhas ini ada yang mengembangkan untuk teknik microneedle ya. Jadi adik-adik kayak jarum suntik gitu tapi kecil-kecil kayak panel, mmm, dan itu nggak sakit kalau kena kulit, gitu. Saya juga nggak tahu gimana caranya, tapi ya itu salah satu yang mungkin nanti bisa mengatasi fobia jarum suntik kita-kita gitu ya. Terus yang kedua kalau memang dia tidak mau karena dia percaya bahwa tadi ya, mmm, kena penyakit atau tidak ini, sebenarnya, takdir gitu ya. Kita vaksin pun nggak menjamin seseorang akan kebal gitu terhadap penyakit tersebut, maka ya mungkin salah satu hal yang perlu diingatkan adalah masalah herd immunity, gitu. Jadi kuncinya memang di edukasi pertamanya, gitu. Nah yang kedua, cara yang lain adalah, selain masalah edukasi, ya dia dipaparkan pada hal-hal yang, eee, apa ya, menjadi resiko terhadap tidak vaksin itu tadi, gitu. Dia mungkin diperlihatkan gimana orang-orang yang terkena, Covid itu pada real real condition-nya gitu, yang berbahaya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Nah kalau penyakit-penyakit yang lain gitu, untuk vaksin-vaksin yang lain ya kan banyak ya gitu, misalnya lihat deh kalau pasien TB itu gimana sulitnya, gimana, eee, repotnya gitu ya selama 6 7 bulan terapi sehingga kita harus vaksin BCG misalnya kayak gitu. Jadi, lebih ke edukasi dan mempertontonkan atau memperlihatkan gimana resikonya saat tidak vaksinasi. Cuma memang kembali ke hak asasi manusia itu ya misalnya. Jadi kalau tidak vaksin ya tidak ada risiko ya, tidak ada apa namanya, sanksi gitu. Sehingga ini mungkin yang, membuat orang-orang jadi saya, lebih memilih nggak divaksin. Biasanya seperti itu. Kurang lebihnya begitu Mbak Safrina terkait yang Ya, bertanya. baik. Mhm. Terima kasih Ibu Laksmi atas jawabannya. Kita kembalikan ke Dilan, apakah ada feedback atau tanggapan, atau sudah cukup? Ibu, terima kasih. Tapi ada sedikit feedback ya, Bu. Misalnya gini, Bu, kita sebagai mahasiswa farmasi apakah juga berperan dalam meyakinkan ke masyarakatnya? Terus kira-kira apa sih yang harus kita beritahu? Kan pernah nih saya sama saya Bu pas lagi ketemu masyarakat di sini tuh kayak bilang ah belum belum jelas aja mau ini lah saya mau bilang apa ya takutnya nggak enak ya apalagi apalagi orang tua gitu kan ibu takutnya oh kamu anak kecil nggak tahu apa-apa takutnya gitu kan ibu nah gitu sih bu kalau gitu ya, terima kasih bu. Makasih Mas Dilan, hasil ini kayak ya, hasil, pengalamannya ya.
Jadi memang kadang-kadang kita kalau masih mahasiswa, jangankan mahasiswa, saya aja yang sudah agak tuaan sedikit gitu ya dibanding adik-adik, masih dianggap anak yang baru kemarin sore gitu ya. Akhirnya banyak juga yang tidak percaya gitu. Tapi kalau khusus untuk yang masalah vaksin COVID ini ya adik-adik, itu kita bisa mulai dengan cara turn back hoax dulu ya. Jadi kan banyak hoax yang beredar nih di masyarakat terkait vaksin. Nah itu biasanya saya rutin untuk turn back dulu untuk hoax-hoax itu. Gitu. Kemarin ada beberapa apa ya hoaxnya ya. Vaksin CoronaVac sudah diproduksi sebelum COVID-nya ada tuh hoax tentang itu tuh. Sehingga sekarang udah mau ED gitu. Ada tuh yang takut gara-gara itu. Nah ini kemarin di grup mana gitu saya turn back pakai yang rilisnya Bio Farma dan BPOM bahwa masalah ED ini bukan karena diproduksinya sudah 2 tahun yang lalu, artinya 2019 itu bukan gitu. Tapi ED-nya tetap 2 tahun produksinya si Sinovac. Cuma karena di Indonesia itu regulasinya BPOM, saya belum cari ini masalah regulasinya. Itu kalau untuk emergency authority use yang EAU itu hanya diperkenankan sampai 6 bulan, makanya si Bio Farma ini melabel ulang CoronaVac-nya menjadi ED-nya masanya 6 bulan. Artinya setelah 6 bulan ini kan harus diregistri baru ya untuk EUA lagi atau mungkin sudah bisa rilis dengan label resmi dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Bukan karena si vaksinnya ini sudah dibuat tahun 2019. Terus ada hoax lagi misalnya, karena saya divaksin akhirnya saya jadi corona. Nah ini ada juga tuh yang kayak gitu. Nah ini sebenarnya ini banyak juga kalau informasi-informasi tentang ini ya. Jadi ternyata ada beberapa yang masyarakat divaksin ternyata kena coronanya karena dia tidak patuh protokol kesehatan. Atau ternyata saat divaksin di rumahnya dia itu ternyata memang sudah ada yang positif corona beberapa. Artinya bisa jadi dia terpapar sebenarnya sebelum divaksin gitu. Hal-hal ini yang mungkin perlu dikumpulkan ya sebenarnya sebagai satu bukti gitu. Di Indonesia saya harap nantinya ada ilmuwan-ilmuwan yang mengkompilasi ini atau aktif mengedukasi sehingga kita lebih mudah nih untuk turn back hoax tadi. Gitu. Minimal mungkin itu yang bisa kita lakukan adik-adik karena memang kalau melakukan edukasi secara langsung kita belum punya wewenang ya sebagai petugas kesehatan sehingga sulit. Gitu. Minimal kita bisa memberantas apa tadi ya berita-berita yang salah, yang misleading, sehingga orang-orang teryakinkan dengan sendirinya. Gitu. Mungkin gitu Mas Dilan, komentar saya terkait itu. Baik, terima kasih Bu Laksmi atas tanggapannya. Untuk Mas Dilan sendiri, apakah sudah cukup atau ada tanggapan lagi? Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Baik, Ya, mungkin sama-sama. dari Mas Dilan, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mas Ibnu Maulana dari Universitas Jenderal Sudirman. Izin bertanya mengenai vaksin Nusantara. Yang saya baca, vaksin Nusantara ini dibuat dengan metode yang berbeda dengan vaksin lainnya, yaitu menggunakan pendekatan sel dendritik. Perbedaan metode dan mungkin potensinya dengan cara konvensional bagaimana ya Bu? Terima kasih. Untuk Bu Laksmi boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih Mas Ibnu ya terkait pertanyaan ini. Ini pertanyaannya susah nih. Saya jawab sebisanya ya gitu karena saya sendiri kurang mendalami kalau untuk biomedical engineering dan bioteknologi. Tapi yang sejauh yang saya tahu, jadi tadi ya kayaknya saya selintas di awal sudah sampaikan vaksin Nusantara ini di Indonesia itu menunjukkan sekumpulan vaksin yang rencananya akan dikembangkan di Indonesia. Enggak hanya yang sel dendritik, tapi ada beberapa jenis. Misalnya sebentar, saya kayaknya pernah searching masalah ini. Nah, ini ada daftarnya nih. Jadi ya, misalnya di ITB itu mengembangkan yang berbasis vektor. Terus di Unpad itu yang protein rekombinan, UI yang DNA mRNA, UGM protein rekombinan juga, UNER yang adenovirus virus base gitu ya. Terus Eijkman untuk yang rekombinan juga dan subunit gitu ya. Jadi subunit kalau yang Eijkman. Terus yang dendritik ini kalau nggak salah yang Pak Terawan waktu itu kembangkan bersama dengan Undip di RSUP Karyadi. Nah,
karena yang ditanyain cuma dendritik, maka saya akan sampaikan untuk yang dendritik ya adik-adik. Tadi adik-adik udah lihat kan, mekanisme imunisasi itu. Itu kan, sel dendritik itu fungsinya di tubuh kita itu kan present-kan, apa namanya, antigen ya, jadi mempresentkan antigen. Nah, sel dendritik itu sebenarnya kalau di tubuh itu, ada 2 jenis, yang sudah matang, yang bisa mempresent antigen, yang sudah bisa mengenali dan mempresent, ada juga yang masih, baru lahir gitu ya, masih, anak-anak gitu. Nah, kalau untuk teknologi sel dendritik ini yang dikembangkan di Undip, insya Allah kalau nggak salah ya, dia mengambil sel dendritik dari orang per orang, jadi mirip kayak, apa ya, kalau saya bilang kalau dalam farmakoterapi itu personalized medicine gitu adik-adik. Kayak terapi buat kanker gitu, sangat personal. Dia hanya mengambil, dendritik dari orang per orang, ya. Misalnya orang A diambil sel dendritnya, terus dikembangkan di laboratorium, dikulturkan, diisi oleh sel, virus, COVID tadi, sehingga dia muncul kemampuan untuk mempresentasikan ya, kemampuan, APC-nya dia muncul gitu, sebagai antigen presenting cell, dan dia spesifik sudah apa namanya, sudah mudah bermigrasi gitu ke bone marrow. Karena kan, sel dendrit yang bisa benar-benar memancing imunitas itu kan yang sudah kemotaksis sekali ya gitu, yang dibantu dengan protein apa, saya lupa, CCR7 atau apa itu. Sehingga dia yang mateng, punya antigen di dalamnya dan bisa presentasi, itu yang bisa mencapai sel-sel memori. Nah, itulah yang dilakukan gitu. Jadi proses itu dilakukan, diambil sel dendritik orang, dikembangkan, di laboratorium, terus disuntikin lagi ke orangnya. Tuh, sehingga saat masuk langsung cus masuk ke sel memori, langsung jadi antibody gitu. Ini ideal memang, ideal sekali gitu. Karena, nggak akan salah orang per orang dan reaksi tidak kompatibel terhadap vaksinnya sangat rendah, karena dia kan pakai selnya dia sendiri gitu. Cuma masalahnya adalah, apa nggak ribet gitu ya, kalau saya pribadi sih akan memikirkan gimana ribetnya kita prosesnya, orang per orang ini harus diambil sel dendritiknya, karena kan nggak ada sel dendritik template, maksudnya yang satu sel terus semua orang sama gitu kan enggak ya, jadi kan memang orang per orang. Nah ini saya belum belum paham benar sih kalau yang dilakukan gimana, itu agar tidak perlu personalize tadi. Kalau perlu personalize tentunya akan merepotkan dari segi biaya maupun waktu gitu, karena kita jadi proses imunisasinya nggak kayak sekarang pakai CoronaVac ya. CoronaVac itu kan tinggal disuntik, pertama terus booster kedua. Kalau yang ini mungkin prosesnya adalah ambil darah pertama, terus kultur, terus diadministrasikan, diinjeksikan untuk yang sesi keduanya. Nah, dan ini perlu sekali ketelitian agar jangan sampai ya ada human error waktu menginjeksikan tadi. Lah ini nanti sel dendritiknya Mbak Aisyah misalnya dimasukin ke Mbak Safrina, itu kan ya agak repot ya kalau hasilnya seperti itu. Jadi kurang lebihnya begitu Mas Ibnu. Saya mohon maaf kalau misalnya hanya sebatas itu yang saya ketahui. Baik, terima kasih Bu Laksmi atas jawabannya. Untuk Mas Ibnu sendiri, apakah ada feedback atau ada tanggapan? Baik, mungkin sudah cukup dari Mas Ibnu, dan sekarang kita ke pertanyaan terakhir di diskusi kali ini, yaitu ada pertanyaan dari Mbak Aninda Julfa Rahman dari Universitas Jenderal Sudirman. Pertanyaannya dari Google Form, pertanyaannya itu komposisi apa saja yang ada di dalam vaksin. Lalu bolehkah orang divaksin jika memiliki penyakit tumor atau kanker atau penyakit lain, namun tidak dalam mengonsumsi obat-obatan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama ya tentang komponen, tadi selintas sih yang komponen intinya ya, komponen intinya, atau yang aktif di dalam vaksin itu minimal ada 2 ya tadi, vaksinnya, terus untuk vaksin-vaksin tertentu tadi butuh misalnya yang toksoid gitu, subunit gitu, viral vektor itu perlu adjuvan. Adjuvannya tadi bisa berupa virus kalau untuk yang viral vektor, subunit bisa plasmid, terus toksoid bisa berupa bahan ya bahan pembawa lah ya, bahan penyerap gitu, bahan bahan yang untuk menyerap toksinnya dan dibawa ke dalam sediaan gitu.
Nah, di luar itu sebenarnya bahan-bahan yang, ya seperti bahan tambahan aja sih dalam, obat yang injeksi gitu, misalnya penstabil gitu. Tapi, nggak banyak ya yang perlu ditambahkan karena sebenarnya, vaksin sendiri itu kan yang harus kuat itu di sisi penjaminan stabilitasnya ya adik-adik, gitu. Jadi memang, saat stabilitasnya terjamin tuh kita nggak perlu banyak bahan tambahan gitu di dalamnya. Toh juga dia injeksi, injeksi ini memang minim bahan tambahan karena dia nggak butuh pemanis, nggak butuh pengental, nggak butuh pewarna kayak tablet ya, gitu. Jadi, saat dia bisa dijamin stabil dengan penjaminan suhu, kelembapan, dan paparan cahaya, itu bahan tambahan di luarnya itu nggak perlu banyak ditambahkan. Tapi kalau untuk spesifiknya bahannya apa, jenisnya apa per masing-masing vaksin saya juga nggak tahu gitu tentang itu. Terus, boleh nggak ya pasien-pasien yang kanker, tumor, dan lain sebagainya ini pakai, vaksin? Untuk yang kanker dan tumor, saat dia nggak ada, terapi apa-apa, boleh vaksin atau enggak tergantung dia, sensitif terhadap komponen tertentu di dalam vaksin atau enggak gitu ya. Tadi ya kalau ada kejadian resiko alergi, punya resiko alergi terhadap, eee, bahan-bahan pembentuknya itu ya jelas nggak boleh. Tapi kalau di luar itu dia posisinya sebenarnya mirip dengan, orang normal. Nah, yang perlu pertimbangan adalah, severity-nya ya atau tingkat keparahannya saat itu, gitu. Jadi, mmm, vaksin itu kan menginduksi imunitas, sehingga saat seseorang ini masuk ke fase di mana dia sistem imun tubuhnya itu sangat lemah ya, akibat biasanya kalau pasien yang ini yang perlu, pertimbangan sekali itu autoimun, akibat autoimun, itu ya jelas, beresiko ya, bahkan nggak boleh gitu kalau divaksin. Karena kan, belum tentu bisa menghasilkan imunitas, malah resikonya adalah menyebabkan imunitas tubuhnya jadi makin lemah gitu, karena dia aslinya udah lemah, ditambahin lagi dikenai sesuatu yang berbahaya. Nah, tapi, kalau untuk yang cancer, dia dia sebenarnya bukan autoimun, tapi ya immunocompromised juga gitu. Sehingga tergantung pada status saat ini gitu, saat dia masuk ke severe disease gitu ya, kemungkinan kemungkinan dia sistem imunnya merespon ini ada kemungkinan gagal gitu, sehingga sebaiknya tidak divaksin. Tapi kalau untuk yang severity-nya masih rendah, ini masih bisa dilakukan vaksinasi. Sehingga memang kalau untuk pasien-pasien dengan komorbid seperti kanker, HIV ya, HIV kayaknya nggak boleh, atau autoimmune disease ini perlu sekali, apa ya, judgement langsung dari dokter yang memeriksa, gitu. Jadi memang perlu ada, pemeriksaan secara personal untuk menentukan severity dulu, sehingga dia bisa dilakukan vaksinasi atau tidak. Kurang lebihnya begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bu Laksmi dan itu, mengakhiri sesi tanya jawab kita di, sesi kedua. Kita lanjut ke sesi ketiga untuk 3 orang penanya lagi. Silahkan untuk teman-teman semuanya, saya tunggu sampai jam 10.35. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung diketik di kolom komentar atau bisa raise hand. Terima kasih.
Baik, kita lanjut ke sesi ketiga dari sesi tanya jawab. Di sini saya telah mengumpulkan pertanyaan dari Google Form yang telah diberikan kepada para peserta. Yang pertama ada dari Tania Lustiana dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pertanyaannya adalah, pada saat keadaan apa saja seseorang tidak boleh divaksin? Begitu Bu, silahkan langsung dijawab. Ya, terima kasih. Oh, ternyata nggak hanya adik-adik yang di Unsut aja ya ini, mohon maaf kalau tadi adik-adik saya nggak sapa gitu karena, kemarin saya nggak ngecek gitu ya instansinya dari mana aja yang, masuk. Jadi adik-adik kalau untuk secara umumnya yang tidak boleh divaksin tentunya yang mengalami gangguan imunitas tadi yang immunokompromis. Misalnya pasien HIV, ada gangguan baik autoimun maupun imunokompromis ya. Itu tidak boleh divaksin. Yang kedua adalah keadaan pasien dengan komorbid berat kalau untuk yang, vaksin, coronavirus ini gitu yang Sinovac dan ini, spesifik ya sebenarnya terhadap masing-masing vaksin. Jadi masing-masing vaksin ini punya kontraindikasi sendiri gitu. Jadi kita memang harus cek satu-satu nih, misalnya kalau CoronaVac kan ya dia kontraindikasi bagi anak-anak karena memang belum pernah diuji cobakan untuk anak-anak. Terus kontraindikasi lagi untuk, wanita hamil karena belum pernah diuji cobakan ke wanita hamil. Terus kontraindikasi lagi untuk yang tadi severe disease tadi yang sudah kita bicarakan di sebelumnya misalnya yang hemodialisis gitu. Tapi kalau pada dasarnya masing-masing vaksin ini kita harus cek, labelnya satu-satu memang adik-adik. Jadi dia kontraindikasinya untuk apa. Karena ada beberapa juga yang memang vaksin ya memang diperuntukkan untuk anak gitu dan memang terbukti tidak apa-apa bagi anak-anak. Misalnya yang tadi vaksin 0 sampai 18 tahun kan banyak sekali gitu. Tapi kurang lebihnya yang sangat umum itu tadi untuk yang tidak boleh sekali itu yang, imunokompromis dan autoimun, gitu. Baik, terima kasih Bu Laksmi atas jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Di sini ada pertanyaan dari Faiza Aurelista dari Universitas Jenderal Sudirman. Pertanyaannya adalah, apakah vaksin dapat melindungi masyarakat secara panjang? Terima kasih. Oke, kalau konteksnya adalah vaksin yang lain yang sudah dikembangkan tadi yang sudah kita bicarakan, tergantung jenis vaksinnya ya. Tadi kalau yang live attenuated tadi memang proteksinya jangka panjang, kalau untuk yang subunit tentunya harus diulang. Viral vector dan mRNA nggak tahu proteksi sejauh apa karena memang, baru gitu ya. Terus untuk yang, inactivated bisa proteksi jangka panjang asal dia di-booster pada waktu yang tepat gitu, sehingga memang, tergantung pada jenisnya. Nah, proteksi ke masyarakat ya tergantung kembali kepada yang tadi kita bicarakan tentang herd immunity. Saat, posisinya udah kayak polio, udah kayak cacar air gitu ya, yang benar-benar endgame gitu, yang sudah, hampir semua komunitas ini terproteksi, itu bisa menghasilkan proteksi jangka panjang gitu. Asalkan yang nggak terproteksi tadi itu nggak terkena ya, nggak terpapar dari manapun gitu. Makanya memang idealnya seluruh komunitas ini divaksin, gitu. Nah, kalau untuk coronavirus, sulit ya kalau untuk memperkirakan endgame-nya di mana. Karena sekarang aja populasi yang bisa diberikan itu masih terbatas, adik-adik. Hanya dewasa, terus, tanpa komorbid, itu yang bisa diberikan. Sehingga kan kalau dilihat dari populasi Indonesia aja ya, yang, anak-anak itu berapa persen sendiri kan, sampai umur 16, 18 tahun. Itu kan nggak bisa nih divaksin. Terus, yang sakit dengan komorbid, pokoknya yang exclude nggak bisa divaksin itu juga berapa persen sendiri gitu. Jangan-jangan nanti kalau dihitung total ternyata cuma 50%, populasi gitu yang available, bisa divaksin, baru bisa divaksin. Belum lagi setelah bisa, mau nggak divaksin dan berhasil nggak divaksin, kan seperti itu ya pemikirannya. Makanya kita memang perlu gerakan bersama gitu seluruh masyarakat untuk bisa memaksimalkan potensi yang adult tadi, yang dewasa tadi yang boleh divaksin. Termasuk, sekarang kan diperluas ya, ada ibu menyusui dan ada, pasien di atas 6 tahun, terus yang kronis tapi bukan kronis berat, yang tadi kayak hipertensi aja, diabetes aja tapi, terkontrol, itu boleh masuk ke, orang yang divaksin tuh setelah, penelitian yang tahap selanjutnya.
Sehingga ini, memperluas cakupan yang harus kita ajak nih, yang harus kita sadarkan, gitu. Saya sendiri posisi saat ini masih menyusui dan saya rencana akan divaksin, ikut program vaksinnya yang dilaksanakan di Unsud tanggal 24 nanti. Ya semoga sih berhasil dengan baik, gitu. Dan menjadi titik langkah kita bersama gitu ya ke depan untuk, membebaskan diri dari Covid ya di populasi kita bersama. Baik, terima kasih untuk Bu Laksmi atas jawabannya. Kita langsung saja ke pertanyaan terakhir di sesi ketiga ini dan juga pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab ini. Ini adalah pertanyaan yang mungkin diajukan oleh semua orang karena sama-sama ingin kembali hidup seperti normal seperti dahulu ya. Pertanyaannya ada dari Monica Diah dari Universitas Jenderal Sudirman. Apakah dalam waktu dekat ini, setelah semua masyarakat memperoleh vaksin, apakah memungkinkan ke depannya jika kehidupan berjalan normal kembali, seperti sekolah, pekerjaan, dan lain-lain? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mbak Monica. Ya harapan kita semua bersama itu ya. Tapi memang itu tadi kembali ke, eee, tadi ya efektivitas pertama ya. Kita belum tahu nih sebenarnya efektivitasnya sejauh apa ini vaksin, Covid. Terus, kalaupun dia efektif, maka ada populasi-populasi yang belum terlindungi tadi ya. Sehingga memang kalau untuk ke depannya melaksanakan aktivitas seperti biasa, ada kemungkinan dalam waktu dekat bisa dilaksanakan adik-adik, setelah proses vaksinasi tahap 2 atau tahap 3 ini selesai. Artinya kita bisa tetap melaksanakan tatap muka sekolah dan lain sebagainya, karena sebagian besar masyarakat sudah terproteksi. Tapi untuk menghilangkan protokol kesehatan, kayaknya ini masih jauh dari harapan. Jadi kayaknya tatap muka oke, pembelajaran bisa offline lagi kayaknya, tapi, eee kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena tadi ya, pertama tadi resiko untuk populasi yang belum dapat kekebalan, ini terhadap paparan ini masih tinggi. Sehingga untuk kita katakan sudah ideal untuk punya herd immunity ini belum sepertinya. Terus yang kedua, ada kemungkinan tadi, varian-varian baru, SARS-CoV-2 ini berkembang gitu. Kalau untuk yang kemarin kan yang terkenal kan, setelah varian yang Cina kan varian yang London ya, yang di UK, itu kalau untuk vaksin yang sekarang dikembangkan, itu, ada penelitian di London, vaksin-vaksin ini bisa memproteksi kita terhadap, jenis yang baru ini sekalipun. Tapi kita nggak tahu nantinya ada strain baru lagi atau tidak, semoga sih enggak ya, gitu. Kalaupun ada ya lebih lemah dan bisa terproteksi oleh, vaksin ini. Sehingga, mungkin kita bersama-sama, usahakan ya biar kita tetap, menjaga protokol kesehatan. Ini mungkin akan jadi agak lama kalau untuk menjaga protokol kesehatan, tapi insya Allah kalau untuk aktivitas saat, proses vaksinasi ini berhasil dilakukan di populasi yang bisa divaksin tadi di Indonesia, mungkin banyak kegiatan yang bisa kita laksanakan, tidak terbatas oleh, virtual ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Safrina. Baik, terima kasih untuk Bu Laksmi atas jawaban dari pertanyaan terakhir dan juga menutup sesi tanya jawab kita pada kali ini. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan dari awal hingga dari sampai materi tanya jawab tadi. Vaksin telah dikembangkan sejak dahulu sampai saat ini. Vaksin itu tujuannya untuk membentuk herd immunity. Herd immunity adalah kekebalan tubuh dari komunitas. Vaksin bekerja untuk patogen spesifik dengan mengingat patogen yang masuk ke dalam tubuh, lalu membentuk atau menginduksi imunitas. Lalu ada jenis-jenis atau tipe-tipe vaksin. Yang pertama ada inactivated vaksin, yang kedua ada live attenuated vaksin, yang ketiga ada subunit vaksin, yang keempat ada toxoid vaksin, yang kelima ada nucleic acid vaksin, dan yang keenam ada rekombinan vektor vaksin. Yang selanjutnya, pemerintah telah menggalakkan program imunisasi untuk masyarakat sejak lama dan masih berlangsung sampai sekarang. Dan sudah dirancang mekanisme dan penjadwalannya sedemikian rupa dan berjenjang mulai dari anak-anak hingga dewasa. Lalu yang selanjutnya ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, yaitu ada beberapa. Yang pertama ada reaksi yang terkait dengan
produk vaksin. Yang kedua, ada reaksi yang terkait dengan cacat mutu vaksin. Yang ketiga, ada reaksi yang terkait dengan kekeliruan prosedur imunisasi. Yang keempat, ada reaksi kecemasan terkait imunisasi. Dan yang terakhir, ada kejadian koinsiden. Dan harapannya dengan ditemukannya vaksin COVID-19 ini dapat membentuk herd immunity dan minimalnya dapat ditanggulangi dengan baik sampai sekarang. Yang selanjutnya adalah peran kita sebagai mahasiswa farmasi adalah kita bisa menjadi agen melawan hoaks tentang vaksin sehingga kita bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai vaksin. Dan yang terakhir, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan walaupun sudah divaksin karena vaksin membutuhkan waktu yang lama untuk dapat keadaan dapat normal kembali. Begitulah kesimpulan dari diskusi mahasiswa farmasi kali ini. Yang selanjutnya, sebelum sesi foto, saya ingin mempersilahkan kepada Bu Laksmi jika ada closing statement. Baik, terima kasih adik-adik atas undangannya. Yang pertama, itu kesempatannya untuk memberikan sedikit informasi yang saya dapat. Kembali ke yang saya sampaikan di awal tadi, karena saya bukan ahli ya di bidang ini gitu, saya mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan, kesalahan dalam memberikan materi maupun dalam menjawab ya. Terus yang kedua, saya mohon maaf juga atas kesalahan, kekeliruan teknis ya tadi, ada beberapa kendala-kendala teknis selama perjalanan diskusi sehingga agak mengganggu memang prosesnya, semoga ini tidak mengurangi hikmah yang kita dapatkan. Yang ketiga ya kita sebagai farmasis semuanya saya harap, mampu bahu-membahu perannya baik, sebagai mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat, maupun nantinya sebagai insya Allah apoteker, itu untuk bisa mensukseskan vaksinasi, baik di coronavirus ini maupun di program-program lainnya. Terima kasih saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Laksmi atas closing statement-nya. Yang selanjutnya ada sesi foto untuk para peserta diskusi mahasiswa farmasi. Dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, sekali lagi saya ingatkan untuk para peserta diskusi untuk mengaktifkan kameranya. Dan juga saya persilahkan kepada staf Medkominfo yang akan mengambil screenshot dari pertemuan kali ini. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih yang telah mengaktifkan kamera. Sekarang saya kembalikan ke Medkominfo, apakah sudah siap? Sebentar. Ya, baik. Oke, siap ya. Oke, bentar. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Baik, terima kasih untuk Medkominfo yang telah mengambil screenshot dari diskusi mahasiswa farmasi kali ini. Dengan itu, menutup pertemuan kita kali ini pada diskusi mahasiswa farmasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, terutama kepada narasumber kita kali ini, ada Bu Laksmi Maharani dari dosen Universitas Jenderal Sudirman dan dari teman-teman semuanya, baik yang dari Universitas Jenderal Sudirman maupun dari instansi lain. Saya harap semoga
pada diskusi kali ini dapat memberikan kebermanfaatan, keberkahan, serta dapat menjadi edukasi untuk kita semua, sehingga kita menjadi lebih tahu dan semoga juga harapannya ke depannya pandemi ini akan segera berakhir. Untuk itu, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. semuanya.